dari mulai hijau merah, karena ini kecenderungannya tekanan ke bawah, ada ekor ini, tidak perlu tahu juga namanya, kalau tahu juga lebih bagus. Jadi namanya pola-pola candle tidak wajib kita hafalkan, yang terpenting paham konsepnya, itu yang harus difahami. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan masih sehat semuanya, masih bisa mengikuti dengan baik materi yang kita sampaikan hari ini. Sebelum masuk di materi pokok bahasan, saya akan menyampaikan beberapa analisa hari ini, di mana marketnya sedang bingung, marketnya lagi sideways konsolidasi, sehingga kemungkinan besar teman-teman akan terseret naik turun ketika tidak cepat-cepat diselesaikan. Ya, kondisinya seperti ini adalah konsolidasi di mana market terkunci di area di sini. Apa yang kita lakukan ketika marketnya konsolidasi? Ya, tentu ketika pengen lebih aman ya menonton sambil monitoring. Ya, tetapi mungkin teman-teman ada yang punya nyali yang besar, punya keahlian khusus di mana bisa bergerak dengan cepat. Ya, saya ingin menyampaikan video saya tadi sepanjang saya transaksi, tapi karena panjangnya durasi, saya bingung mau naruh. Kalau langsung saya upload tidak bisa karena potong-potongan, mungkin butuh waktu. Saya ingin tunjukkan bagaimana ketika memanfaatkan peluang sekecil apapun, bahkan meskipun sideways kita bisa dapatkan 500, tidak butuh waktu yang lama, tidak butuh waktu yang sampai 1 hari, mungkin hanya butuh beberapa jam dengan memanfaatkan pergerakan koreksi yang ada. Ya, tadi mau saya upload karena banyak, saya record banyak sekali, mulai dari entry, kemudian marketnya berbalik, apa yang kita lakukan? Kita lakukan recovery, kemudian menutup dari kerugian, kemudian kita masuk lagi, dan seterusnya. Sangat panjang sekali, kalau diupload sangat butuh waktu yang cukup lama. Kalau dikirim ke WA di grup sangat lama, sehingga saya harus nanti menyusun dalam satu video biar nanti teman-teman juga bisa belajar banyak. Bukan seperti yang kita lakukan, tidak wajib dan tidak harus mengikuti teknik yang kita lakukan, tetapi minimal ada satu gambaran di kepala kita ketika market berbalik, atau kapan kita masuk, kapan kita keluar, biar semuanya bisa profit konsisten. Sekecil apapun peluang kita bisa manfaatkan di sana. Ya, kembali ke layar. Sekali lagi, kondisi sideways begini, kita masih menunggu peluang yang lebih kuat, yakni menunggu breakout dari support atau resisten. Secara logika kita bisa lihat arah pergerakan, jadi step-stepnya kita bisa lihat kecenderungan saat ini memang akan mengarah ke bawah, akan mengarah ke seller. Dari mana kita bisa tahu? Dari struktur yang terbentuk sebelumnya. Ya, tentu nanti menunggu benar-benar kuat breakoutnya. Kita bisa lukis seperti ini, ya, naik turunnya sama atau hampir sama di area di sini, selalu naik turun dan ditutup di area yang sama atau hampir sama. Maka untuk mengetahui apakah trennya kuat turun atau naik, ya kita menunggu breakout kuatnya. Meskipun sebelumnya trennya kuat, ya meskipun sebelumnya kuat. Biasanya ketika selesai tren kuat, naik maupun turun, konsolidasi dia akan lanjut naik kuat.
Namun demikian kita mengetahui, kita melihat dari histori yang terbentuk sebelumnya, melihat struktur yang terbentuk sebelumnya. Bahkan tadi kita masuk bayi ada, sel ada, kita bisa dapatkan meskipun di kondisi yang sideways. Kalau di emas ini kecil-kecil pun masih ratusan ya. Ya, mungkin kita bersabar, satu candle tidak bisa selesai. Dua candle, tiga candle, sekitar 3 candle, 4 candle tadi baru kita selesaikan. Oke, ini adalah cuplikan bagaimana kita membaca, melihat peluang yang ada. Kalau saya berikan satu contoh yang tadi saya masuk, mungkin ketika masuk pertama rugi, ya. Jadi ketika rugi bukan berarti seterusnya kita rugi, bukan berarti seterusnya kita drop, tapi selalu ada peluang lain. Yakinlah selalu ada peluang lain, ya. Ketika sudah rugi ya sudah rugi. Jangan menahan rugi terlalu lama. Artinya berangan-angan. Karena trading perlu dengan perhitungan, perlu dengan permainan logika. Baik, materinya hari ini adalah cara cepat membaca arah market. Kalau saya baca, kalau saya sampaikan dengan judul yang menarik, ini cara cepat membaca market, membaca arah market dalam hitungan menit. Nah, bagaimana cara membaca arah market dari hitungan menit? Sebelumnya harus tahu konsep, harus tahu teknik dasar dulu. Teknik dasar yang digunakan nanti adalah karakter candle, gabungan candle, kemudian struktur terbentuknya candle, kemudian tren, support, dan resisten. Oke. Jadi sebelum teman-teman nanti bisa membaca dengan cepat, maka wajib untuk bisa memahami karakter candle, mengkombinasikan candle, kemudian memahami struktur terbentuknya candle, kemudian tahu arah kecenderungan atau tren, kemudian memahami support dan resisten. Ada sekitar 5 ini yang harus kita pahami untuk kita bisa membaca dengan cepat. Bahkan tidak perlu butuh waktu lama, hanya dalam hitungan menit kita bisa mengetahui, kita bisa masuk di dalamnya. Ketika kita membaca semuanya ini tidak memenuhi syarat kita, maka tunggu saja dulu, ya, ditunggu dulu sampai benar-benar ada peluang di sana. Karakter candle kemarin kita sudah bahas, ya. Yang dibaca adalah bagaimana bodinya, panjang bodinya, kemudian ekornya, kemudian rasio perbandingan antara sumbu dan ekor, yang ketiga adalah posisi. Ini harus wajib kita pahami. Jangan hanya fokus pada pola candle, chart pattern, karena pola candle, chart pattern semuanya nanti akan ada di sini. Tidak perlu paham, tidak perlu harus mengerti nama-nama pola candle, nama-nama chart pattern, tidak masalah. Yang terpenting memahami konsep dari karakter candle. Berikutnya nanti bagaimana menggabungkan candle harus paham. Kemudian struktur terbentuknya candle harus mengetahui, setidaknya bisa membaca di sana. Ya, kemudian tren, kemudian support, resisten. Contoh misalnya, jadi biar tidak terlalu bertele-tele, biar tidak terlalu banyak buang waktu, maka tadi pahami seperti tadi. Pahami seperti tadi bagaimana satu karakter candle kita kuasai, ya. Kemudian tadi ada apa tadi? Setelah karakter candle kita bisa lihat lagi yang namanya gabungan candle,
kemudian struktur terbentuknya candle, trend dan support resisten. Ya, silakan di amati dulu. Oke, kita akan coba untuk membahas yang mungkin tidak perlu jauh-jauh, biar kita juga bisa membuktikan dengan cepat, biar kita bisa membaca dengan cepat. Yang pertama, karakter candle. Yang mana yang karakter candle yang kita pahami? Yang pertama dilihat yang terakhir dari terbentuknya candle. Sebelum running, kita pahami yang terakhir dibaca, karena itu menjadi informasi yang penting untuk kelanjutan pergerakan selanjutnya. Kita pahami di sana apa yang muncul di sana, apa yang terbentuk di sana. Satu, dibaca bodinya kecil, pendek, kemudian dilihat panjang ekornya panjang, bodi dan ekor panjang ekor. Yang panjang yang mana? Yang panjang yang atas. Yang panjang yang atas artinya penolakan seller kuat sekali di sana. Kemudian kita lihat candle yang terbentuk sebelumnya. Nah, candle terbentuk sebelumnya, atau kombinasikan candle, atau kita langsung gabungkan dengan struktur terbentuk, ya, struktur candle yang terbentuk sebelumnya. Sekali lagi, ini tidak serta-merta bisa memberikan informasi yang valid, tetapi membutuhkan pemahaman, pembacaan struktur candle yang terbentuk sebelumnya. Seperti apa strukturnya? Kita pahami, kita lihat. Yang dominan di sana, yang dominan di mana? Yang dominan kalau kita lihat di atas ini, mulai dari sini, mulai hijau merah, karena ini kecenderungannya tekanan ke bawah, ada ekor ini, tidak perlu tahu juga namanya, kalau tahu juga lebih bagus. Jadi namanya pola-pola candle tidak wajib kita hafalkan, yang terpenting faham konsepnya, itu yang harus difahami. Yang terpenting faham konsepnya. Apa konsepnya tadi? Karakter candle yang disampaikan melalui candle yang terbentuk ini. Candle terbentuk, bodinya kecil, ekornya panjang di atas, mengindikasikan, menginformasikan bahwa seller tekanannya kuat sekali. Kemudian sebelumnya kita lihat dari sini banyak penolakan, ya. Perhatikan juga. Jadi ini adalah struktur yang terbentuk. Mulai dari sini kita baca ada penolakan. Kemudian dilanjutkan naik sebentar, ditolak oleh seller. Berikutnya naik lagi, ditolak oleh seller lagi. Kemudian naik sebentar, seller jauh lebih panjang. Naik sebentar, seller tetap mendominasi. Perhatikan ujung ekornya. Perhatikan ujung ekornya dari sini ke sini. Ini kalau kita lihat ekornya terbentur di area di situ. Jadi maksimal kalau kita garis ini adalah maksimal dia naiknya. Kemudian selanjutnya ditutup selalu di bawahnya, selalu di bawahnya. Kemudian secara kasat mata visual kita lihat tangganya seperti apa. Ya, kalau kita lihat tangganya dia mulai turun begini. Jadi secara visual kasat mata dilihat, meskipun ini hijau, tapi dilihat tangganya, dia masuk dalam wilayah baris turun. Perhatikan, ini turun lagi, ini turun lagi. Kemudian jangan lupa support dan resisten. Di bawah terakhir ditutup di sini, sampai menyentuh bawah, kemudian ditolak, ditutup di sini. Maka ini kita bisa tarik garis supportnya, yang atas resisten, support. Diingat ada struktur terbentuknya, ada support dan resisten yang membatasi. Kalau kita melihat tren, tidak ada tren. Nah, tadi salah satunya adalah tren. Tidak ada tren yang kuat. Hanya saja kecenderungan ini lebih mengarah ke bawah dari struktur terbentuknya candle. Tidak perlu kita ini lihat langsung panjangnya sampai di mana. Kita belum tahu, ya. Anggap saja yang panjang ini tidak tahu. Yang kita baca adalah history untuk menentukan probabilitas arah ke depan. Perhatikan, meskipun ini naik, perhatikan tetap masih berada di tangga turun.
kemudian berusaha naik lagi, yang di atas ini mencoba untuk naik lagi, kemudian ditolak oleh seller, kembali ditolak oleh seller, dan ditutup dengan tekanan seller yang kuat. Secara visual kasat mata ini terlihat arah kecenderungannya ke bawah, meskipun bukan tren, tetapi arah kecenderungan yang terdekat di sana yang kita baca adalah step-stepnya ke bawah. Ya, kemudian tinggal kita mencari trigger titik kita masuknya gitu. Titik masuknya bagaimana? Titik masuknya perhatikan ketika sudah mulai ada tekanan, kemudian naiknya sebentar atau bahkan tidak naik, dia langsung turun. Perhatikan waktu yang sedang bergerak. Jangan masuk di menit-menit awal, 5-10 menit usahakan jangan masuk di sana. Perhatikan dulu sampai benar-benar ada kestabilan di sana. Kalau ingin masuk di area running boleh silakan, tapi usahakan di menit-menit setelah 10 menit pertama. Tentu ketika kita mau entry posisi sell tidak boleh volumenya tebal di bawah, tidak ada di bawah ini tebal ya, tidak ada penolakan, kita tiba-tiba masuk sell tidak boleh. Kita boleh masuk sell ketika ada koreksi naik begini, atau ketika tadi turun kemudian naik lagi, ini namanya koreksi. Ketika naik koreksi, ini ada ekornya begini contohnya, ya kita baru boleh masuk sell. Usahakan ketika masuk sell atau buy pas ada koreksi, jangan ke ujungnya bulat, jangan masuk ketika ujungnya kotak, ini pas running ya. Ya, sementara ketika kita masuk atau entry menggunakan trigger yang lain mungkin dari arah kecenderungan, ya boleh saja. Misalkan kita yakin penolakan seperti ini, kita masuk entry sell misalnya, kita yakin. Dari mana ya? Dari struktur yang terbentuk. Kalau masih ragu karena berada di tengah-tengah, maka lebih baik menunggu sampai ada breakout, boleh seperti ini. Atau pas sudah 20 menit ini kuat ke bawah, kita mau masuk sell, tunggu ada koreksi naik, masuk sell. Ya, mungkin tadi saya sempat upload juga yang entry ketika ada koreksi saya masuk, kemudian bagaimana cara menyelesaikan, cara mematahkan dulu, mengurangi beban dulu, yang mana diprioritaskan, kemudian apa yang kita selesaikan. Bisa juga dengan cut loss di awal, ya mungkin target kita, batasan kita misalkan 5%, ya 5% di cut loss. Ya semuanya boleh dicoba dengan berbagai macam caranya. Yang terpenting mampu untuk kita memanage dengan baik, jangan dibiarkan berlarut-larut minusnya, apalagi sampai ribuan pip ya, kembalinya akan susah. Karena rata-rata yang banyak bertanya selalu sudah floating ribuan pip baru bertanya, Pak posisi saya begini, kira-kira masih potensi ndak ya berbalik? Iya, saya harus bantu analisa sesuai dengan fakta, tidak boleh subjektif. Karena itu ketika saya tidak punya transaksi, saya akan coba untuk memaksimalkan fokus saya. Dan banyak tadi yang sudah memahami dan melakukan satu tindakan yang lebih cepat daripada menunggu minus yang berkepanjangan. Nah, kondisi seperti ini apakah ini kuat turun? Karena masih setengah jam, masih separuh perjalanan, maka potensi naik dan turun masih ada. Tapi lihat pergerakannya. Sambil kita belajar memahami intensitasnya atau gerak demi geraknya. Perhatikan ketika nanti menit-menitnya sudah 45 menit ke atas, ini berat untuk naiknya, ya, artinya untuk naik mendekati atau bahkan melewati titik pembukaan candle yang ini sangat berat, maka kemungkinan besar akan turun lagi. Ya, apalagi di menit-menit sudah mau ganti candle, tetap bodinya tebal, penolakannya tidak banyak. Tapi kalau penolakannya separuh, misalkan ya, bisa saja nanti koreksi dulu ke atas, baru lanjut lagi turun. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian struktur lain yang terbentuk, selalu kita mengikuti dinamikanya. Saya coba di pair lain biar nanti ada varian, biar ada
eh, variasi lain, biar ada bermacam-macam jenis strukturnya. Ini saya masuk di H1 dulu. Oke, anggap saja ini kita tidak tahu seperti ini ya, kita naik turunnya tidak tahu. Bagaimana cara membacanya? Pertama, jangan lupa yang pertama karakter candle yang terakhir dulu, kemudian lihat dampaknya. Yang terakhir, candle yang terakhir, perhatikan dari penolakan yang ada. Kalau kita baca di paling terakhir, misalkan ini ada muncul doji di sana. Nah, rata-rata teman-teman kalau sudah muncul doji ekornya di atas, kecenderungannya akan turun. Ya, kecenderungannya akan turun karena penolakan seller yang kuat, ekornya di atas, hanya berpedoman pada ekor. Padahal yang kita sampaikan, sering kita sampaikan, jangan terpengaruh dengan pola candle sebelum kita melihat struktur yang lain. Apa struktur yang kita baca lagi? Perhatikan, karena ini tren turun, karena ini arah kecenderungan turun, perhatikan strukturnya di sana. Mulai merah panjang, oke, panjang ini tebal, tidak ada koreksi, tidak ada penolakan yang berarti, kemudian masih lanjut turun. Kemudian perhatikan ada penolakan di atas, berarti tekanan ke bawah masih kuat, bodinya masih tebal, artinya seller masih kuat di sana. Kemudian buyer mulai muncul lagi ya. Ketika ada penolakan di atas ini, ada buyer muncul di sana. Buyernya kecil. Ya, jangan dikira ini langsung tiba-tiba turun merah, bukan. Ini naik dulu. Oke, saya coba untuk dekatkan ya. Tadi yang mana tadi? Ya, kita coba dekatkan. Ya, coba dekatkan begini ya. Nah, ketika dia sempat naik, artinya sebelum ini merah, ini hijau dulu. Ini hijau dulu. Kemudian setelah ditolak oleh seller, ditutup dengan dominan seller. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita abaikan, buyer sudah muncul dan bergerak lebih awal di atas. Oke, mindset kita memang kita masih di wilayahnya seller, tetapi jangan lupa ada buyer yang sudah muncul. Kemudian kita baca berikutnya, sebelum turun naik lagi, jauh lebih panjang. Kalau kita baca karakter candlenya, ini memang dominan seller. Tetapi juga jangan dilupakan, jangan diabaikan buyer muncul sampai di sana. Bahkan kalau kita lihat dari sini ekornya lebih panjang sesudahnya. Memang ini mengindikasikan tekanan seller yang kuat, tapi sekali lagi buyer sudah muncul di sana. Berikutnya coba lagi naik lagi, ya lebih panjang lagi naiknya. Kemudian ditolak lagi oleh seller dan ditutup oleh seller dominan. Satu tadi perhatikan buyer sudah mulai betul-betul punya kekuatan di sana karena sudah naik ini, meskipun kalah telak dengan kekuatannya dengan seller, tetapi buyer sudah mulai muncul dan kekuatannya mulai membesar. Sementara seller kita lihat bodinya dari tebal menuju tipis, menuju tipis, menuju tipis. Maka hati-hati kondisi seperti ini. Jangan hanya fokus di sell, karena ini betul-betul momentum seller sudah mulai lemah di sana. Maka tidak heran ketika tiba-tiba naik. Naiknya ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa syarat, bukan tanpa petunjuk, karena kita tidak jeli membacanya. Rata-rata yang dilihat di bawah semuanya. Nah, di bawah ini tidak ada petunjuk sama sekali. Kalau di bawah tidak ada petunjuk sama sekali, maka logikanya mesti sell dan sell. Padahal momentum seller ini sudah mulai melemah. Jadi kita lihat volumenya makin mengecil, makin habis. Nah, ini adalah struktur terbentuknya candle seperti ini. Yang kita baca tidak hanya pola candle, karena pola candle ini hanya sebagian kecil saja. Semuanya bergantung bagaimana strukturnya di sana. Ketika sudah mulai kuat di sana, maka tekanan atau perlawanan seller juga
sudah lemah, karena mulai dari sini sudah lemah. Dari mulai ujung yang ini buyer sudah mulai muncul duluan, ini mulai lebih kuat lagi, ini lebih kuat lagi, kemudian diperparah lagi dengan kekuatan seller yang makin menipis dari bodinya ini. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, mudah-mudahan bisa nanti difahami ketika kita membaca pergerakan demi pergerakan. Kemudian masuknya bagaimana kalau sudah tiba-tiba naik seperti ini? Sekali lagi di awal perhatikan di 5-10 menit pertama. Kalau 5-10 menit pertama itu masih kuat, maka fokus kita adalah buy, dengan catatan ngambil posisi buy tidak boleh ujungnya pas bulat. Tidak boleh ketika buyer utuh begini ya, seperti hijau sekarang ini, tidak boleh kita masuk posisi buy dalam kondisi yang tebal begini. Belajarlah untuk bersabar menunggu ada koreksi. Ada koreksi turun, apakah separuh ataukah 2/3 atau sepertiga, silahkan nanti diuji di sana. Kira-kira saya cocoknya menunggu itu yang mana, karena yang paling berat itu menunggu turunnya begini. Pasti dalam benak kita takut nanti kehilangan momen, takut nanti ketinggalan apanya? Tidak ada yang ketinggalan. Justru ketika kita ambisi kita kuat, hanya pengen ikut tanpa mempedulikan teknik, tanpa mempedulikan cara kita, maka kita terjebak dalam floating yang panjang. Ini kita masuk buy, ya, kita masuk buy, nanti tidak lama ada koreksi. Ketika ada koreksi, jantungan lagi nanti. Justru kalau pergerakan yang pelan begini, maka buyer ini sangat kuat. Pelan itu apa? Pelan itu naik kemudian turun lagi sedikit, naiknya sedikit, turunnya sedikit. Ya, tetapi jauh lebih panjang, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Bagaimana kita bisa menghitung? Perhatikan volumenya. Sekali lagi mata kita harus terbiasa dengan pergerakan volume atau bodinya. Biar nanti kita terbiasa di sana. Jadi volumenya diamati, oh makin tebal, oh makin gemuk, makin banjir, makin penuh. Artinya kekuatan buyer itu sangat kuat, dan justru yang pelan-pelan begitu akan sangat kuat sekali. Beda dengan pergerakan atau goncangan yang kuat, tek ke bawah, naik lagi, tek. Nanti walaupun panjang di atas, bisa habisnya juga dengan cepat. Berbeda kalau pelan begini, ini lambat, kalau berbalik pun lambat. Turun sebentar nanti akan kuat, didorong ke atas terus gitu. Oke, ini adalah salah satu contoh. Kemudian kalau misalkan entry buy, bagaimana cara kita mengambil atau membatasi kerugian kita? Ya cari, kalau buy ya cari harga support yang terdekat, ambil di bawahnya. Nah, yang terdekat kan di sini, bukan, jangan ini terlalu dekat. Kita ngambil di sini. Kita bisa ngambil yang terdekat dari sini, dari ekornya di sini, atau yang di bawahnya, Nah, ini adalah SL-nya kalau kita pasangi SL. Ya, tujuannya untuk membatasi, toh nanti kalau misalkan turun, kita juga tidak selalu menunggu SL kita kejemput, tapi bisa direcover, bisa di-cut loss lebih awal. Ya, begitu caranya. Gampang sebenarnya. Kalau kita benar-benar memahami tadi, cukup pahami karakter candle, gabungan candle, struktur bentuknya candle, trend, support, dan resisten. Jangan terlalu ruwet, jangan dibuat ruwet. Kalau dibuat ruwet nanti tambah ruwet, tambah tidak ketemu.